Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. Wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Ba'da tahmid, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qablahu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasiyat taqwa. Kita masuk kepada kajian khutbah kita, perbandingan surat At-Takatsur dan surat Al-Asr. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, surat At-Takatsur, surat nomor 102 di dalam mushaf. Wal Asri 103 dalam mushaf. Urutan turunnya At-Takatsur yang ke-16 turun. Urutan yang ke-16. Wal Asri urutan yang ketiga, yang ke-13. Jumlah ayat At-Takatsur 8 ayat. Wal Asri 3 ayat. Jumlah huruf At-Takatsur 120 huruf. Sementara Wal Asri hanya 68 huruf. Jumlah kalimat At-Takatsur, jumlah kalimatnya 28 kalimat. Wal Asri 14 kalimat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, satu huruf nilai pahala membacanya yaitu 10 pahala. Jika Anda baca surat At-Takatsur 120 huruf, maka Anda akan mendapat 1200 pahala. Kemudian jika Anda baca Wal Asri 68 huruf, Anda akan dapat 680 pahala. Namun dalam hadis Ibu Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah salah seorang di antara kalian membaca 1000 ayat dari Al-Quran? Maka sahabat menjawab, siapa yang akan membaca 1000 ayat ya Rasulullah? Kata beliau, tidakkah kalian membaca surat At-Takatsur? Maka nilai membaca surat At-Takatsur senilai 1000 ayat. Kita baca hanya 8 ayat, nilai pahalanya 1000 ayat. Inilah dua fadilah surat At-Takatsur dengan surat Al-Asri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, urutan turunnya berbeda. Satu nomor 16, yang satu nomor 13. Wal Asri nomor 13 dalam periode turun. Namun dalam Al-Quran oleh Rasulullah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diletakkan bergandengan. At-Takatsur ayat surat nomor 102, Wal Asri 103. Rahasianya tentu ada. Kenapa Allah letakkan dua surat ini bergandengan? Ternyata surat At-Takatsur adalah sebuah problem, yaitu sebuah
kesalahan manusia yang menuju ke neraka. Sedangkan surat Wal Asri adalah solusi untuk keselamatan jalan ke surga. Maka Allah gandeng kasus jebakan ke neraka dan kasus hidayah ke surga dan dorongan untuk masuk surga. 4 dalam surat At-Takasur, 4 masalah yang akan dihadapi manusia. Dalam surat Wal Asri, 4 masalah yang mesti dilakukan manusia. 4 solusi yang mesti antum kerjakan, kita kerjakan semua. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alhaakumut takasur. Apa persoalannya? Kata Allah, menumpuk-numpuk harta, jadi pemburu harta, budak harta, mencari harta tanpa iman, tanpa peduli amal soleh. Takasur, alhaakum, telah menghancurkan kalian. Kalian hancur karena ambisi mencari harta, karena ingin menumpuk harta. Seluruh profesi orientasinya pasti harta. Politisi dengan gaya politik rakus dan liciknya pasti targetnya harta. Usahawan targetnya harta. Pedagang targetnya harta. Semua aktivitas berorientasi kepada harta. Dan kemudian terhenti pada harta itu saja. Tidak ada orientasi akhiratnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap harta yang tidak ada orientasi akhirat, alhaakum, akan menghancurkan kalian. Bangun pagi, pulang malam. Apa yang Anda cari puluhan tahun sampai Anda sakit-sakit, sampai Anda pensiun, tidak lain adalah harta. Jika tidak ada orientasi akhiratnya, alhaakum, akan menghancurkan kalian. Hatta, sampai kapan kalian berorientasi harta seperti itu? Sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kalian terhenti di pintu kubur. Yang kaya miskin di pintu kubur, pejabat pensiun di pintu kubur, yang kuat lemah di pintu kubur, yang mulia hina di pintu kubur. Semuanya sidang jemaah berakhir, semua kekuatan, semua kehebatan, semua power lemah di pintu kubur, hina di pintu kubur. Dan itu sebuah kepastian. Tidak datang presiden baru kalau tidak meninggal presiden sebelumnya. Tidak datang giliran yang baru kalau tidak meninggal orang sebelumnya. Dan kemudian ketika Anda hari ini memegangnya, Anda juga akan memberikan giliran kepada orang lain. Dan Anda terhenti di pintu kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu nanti. Tsumma kalla, kemudian kata Allah, jangan. Diulang-ulang oleh Allah. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu akibatnya. Kalau hidup tidak berorientasi pada akhirat. Kalau Anda tidak pikirkan bagaimana kubur Anda terang, kubur Anda sejuk, kubur Anda lapang, kubur Anda jadi taman surga. Kalau itu tidak Anda perhitungkan hari ini, orientasi Anda tidak seperti itu, saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian tahu nanti secara ilmu yakin, kubur itu azabnya dahsyat, Anda belum lihat, maka dipakai kalimat ilmu yakin. Ilmu yang membuat Anda yakin. Ilmu, informasi dari Allah, bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah, itu yang membuat Anda yakin. Kalau Anda minus bimbingan Quran dan Sunnah, maka Anda tidak akan yakin. Dahsyat. Kuburan menyempit. Ketika mayat dimasukkan, apa kata kuburan? Aku pertemukan tulang kepalamu dengan tulang tumitmu, kata kuburan. Tidak percaya kita. Tapi ketika Anda ikut memindahkan kuburan-kuburan yang sudah tertanam, maka ketika kuburan digali ternyata tulang-tulang teronggok di tengah. Ketika dikuburkan terbentang 180 cm. Tetapi ketika digali, tulang itu sudah teronggok di tengah. Kenapa? Karena kuburan menyempit, mempertemukan tulang kepalamu dengan tulang tumitmu.
Tidak percaya. Anda lupa. Ada fulan bin fulan. Ketika dikuburkan, digali kuburannya. Tidak, sudah dilebihkan 1 jengkal kepala dan kaki. Ternyata tidak muat juga ketika dimasukkan mayatnya. Dikeluarkan lagi, diperpanjang lagi. Dimasukkan lagi, tidak muat lagi. Kuburan bergerak menyempit. Hati-hati sidang jemaah. Dan itu kepastian perjalanan. 4 pos yang mesti yang kita lalui dalam surat Al-Takatsur. Pertama kubur. Pertama problem takasur. Kedua kubur. Yang ketiga latus alunna yauma izin anin naim. Kau akan digugat, ditanya tentang nikmat yang pernah Anda terima. Dari mana Anda dapat, kemana Anda belanjakan. Penutup surat At-Takatsur. Latus alunna yauma izin anin naim. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu terima. Akan disidang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika ayat yang terakhir ini dibacakan oleh Rasulullah. Umar akan minum air 1 gelas air putih. Maka Umar tertegun, ya Rasulullah, apakah segelas air putih ini saya akan diadili juga? Dijawab, iya. Bala, wahai Umar. Menangis Umar, kalau segelas air putih saya akan terhenti di pengadilan Allah. Bagaimana dengan aset, bagaimana dengan rekening Anda, bagaimana dengan segala macam kebijakan Anda. Maka Umar menangis bercampur air matanya dengan air putih itu. Maka sidang jemaah, kelolalah nikmat Allah dengan baik. Kelola nikmat Allah dengan orientasi akhirat. Kelola potensi kesehatan untuk orientasi akhirat. Dunia tanpa akhirat mudarat. Akhirat dikaji, dikejar, dunia akan ikut. Dunia dikejar, akhirat akan hilang. Maka sidang jemaah hati-hati. La tarawunnal jahim. Posket keempat, yaitu neraka jahim. Pasti kalian nanti akan melihat neraka jahim. Pada azab kubur, ainul yakin, ilmul yakin, ilmul yakin. Pada neraka jahim, la tarawunnal jahim, kau lihat secara nyata nanti. Ainal yakin. Al jahim, neraka jahim, ainal yakin. Penglihatan. Sidang jemaah, inilah bermula dari takasur. 4 masalah. Takasur, makabir, latus alunai, al-mizan, pengadilan yaumul mahsyar, kemudian al-jahim. Masuk kepada surat wal asri, solusinya. 4 juga solusinya. Apa solusinya sidang jemaah? Innal insana lafi khusrin. Manusia itu dengan hawa nafsunya khusrin. Pasti berantakan, rugi dunia akhirat. Illa pengecualian. Pengecualian itu pasti tidak banyak. Pengecualian itu sedikit dari yang banyak. Maka jadilah orang yang sedikit itu, pengecualian. Cabut dari khusrin. Hijrah dari khusrin. Robah dari khusrin. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalimat iman kata kerja, iman proaktif, iman action, bukan iman KTP. Iman action, kata kerja. Wa amilus solihat, solusi kedua amal soleh. Alhamdulillah ada masjid kita yang baru ini. Mari semua kita berkontribusi. Ini peluang amal soleh kita. Jadikanlah masjid ini pintu surga kita untuk wilayah ini. Jadikan masjid ini raudhatum miryadil jannah, taman dari taman surga. Di sini nanti Anda yang diselamatkan, diterangkan kuburan Anda. Setiap kita punya jatah kubur. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang dapat perlindungan Allah, yang hatinya tersangkut di masjid. Maka jemaah sekitar, jadikan masjid ini taman dari taman surga Anda. Kuburan Anda yang lapang itu mulai dari masjid. Kuburan yang bercahaya itu mulai dari masjid.
meniti sirat ketika menyeberangi neraka menuju surga itu jalan ke masjid. Langkahkan kaki Anda ke masjid. Maka saya mengajak semua kita berkontribusi meramaikan, memakmurkan masjid ini. Jadilah Anda jadi relawan masjid ini. Kalau Anda jadi relawan masjid, Anda jadi relawan surga. Gunakan semua potensi kita, waktu kita, tenaga kita, dana kita, apapun yang kita bisa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika Masjid Nabawi dibangun, Masjid Kuba dibangun, dalam kondisi letih, maka disebut masjid didasari dengan takwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebutir pasir yang bisa Anda bawa untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Anda bangun masjid, Anda bangun rumah Anda di surga. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, ikut andil pembangunan masjid karena Allah, dia sedang membangun mahligainya di surga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lakukan amal-amal soleh. Amal soleh di mana-mana ada. Tinggal kita menyikapinya, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wa tawasau bil haq. Ketiga jalan selamat itu mencari ilmu dengan tawasau bil haq, cari tausiah-tausiah. Hadiri majelis ilmu, ikut pengajian. Sudahlah. Mari kita cari ilmu akhirat. Bagaimana sukses akhirat kalau kita tidak tahu ilmu akhirat? Bagaimana kita akan selamat dari neraka kalau kita tidak tahu apa itu ranjau-ranjau neraka? Mari kita berubah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabar. Sabar sampai akhir hayat, sampai husnul khatimah. Sabar ketika Anda dikritik. Sabar ketika Anda tidak suka. Sabar ketika Anda tersinggung. Jangan hentikan amal soleh karena Anda tersinggung. Sabar saja. Yang penting tidak berhenti amal solehnya. Kadang-kadang awalnya kita kompak. Sedikit-sedikit hal ada. Tidak semua orang bisa memahami sifat kita. Maka sidang jemaah, watawasau bis sabar. Sidang jemaah, sabar itu 3. Sabar dalam taat. Sabar menerima musibah. Sabar dalam menghindari maksiat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.